Coba kalian bayangin deh, kita mundur jauh ke awal abad ke-18. Medannya masih berupa hutan lebat, pegunungannya terjal banget, dan di saat yang sama, cengkeraman kolonial Belanda lagi kuat-kuatnya nindas Nusantara. Tapi, di tengah kegelapan itu, muncul satu titik perlawanan dari wilayah Bogor Timur yang bikin penjajah benar-benar ketar-ketir. Yang mereka hadapi ini bukan pasukan militer konvensional yang berbaris rapi, melainkan satu sosok pahlawan anti-kolonial yang pergerakannya itu seolah-olah nggak kasat mata. Saking luar biasanya, sejarah orang ini sampai sering banget tertutup sama kabut mitos. Nah, ngomong-ngomong soal wilayahnya, sejarah suatu tempat itu sering banget lahir dari sebuah konflik besar kan? Sebelum dikenal dengan nama yang kita tahu sekarang, wilayah ini dulunya disebut Rawajaha. Menurut berbagai catatan dan cerita sesepuh di sana, nama Jonggol itu sebenarnya berakar dari satu kata dalam bahasa Sunda, yaitu jogol. Artinya apa? Bertarung, bergulat atau adu kekuatan yang benar-benar sengit. Dan kata ini nggak muncul gitu aja loh. Jogol ini merujuk ke serangkaian pertarungan epik, sebuah ujian kekuatan habis-habisan buat membebaskan wilayah itu dari dominasi kekuatan gelap, dan pastinya dominasi penjajah. Jadi dari satu kata ini aja kita udah bisa ngerasain gimana semangat perlawanan jadi fondasi wilayah tersebut. Terus siapa sih sosok yang memenangkan pertarungan sengit atau jogol tadi? Inilah fokus bahasan kita kali ini, Raden Demang Jaya Laksana. Dengar gelarnya aja, Demang, kita udah tahu kalau beliau ini bukan orang sembarangan. Beliau punya garis keturunan bangsawan dari wilayah Cirebon dan Banten, plus kedudukan politik yang lumayan tinggi. Tapi ini yang bikin kisahnya luar biasa keren. Status kebangsawanannya itu seolah-olah dikesampingkan. Beliau malah lebih dihormati, diingat, dan diabadikan sama masyarakatnya, bukan sebagai bangsawan elit, tapi sebagai Mbah Jago, seorang pendekar, pelindung, dan pejuang sejati yang berani turun langsung ke medan lumpur buat ngebela rakyatnya. Ya, wajar lah ya. Kalau pahlawan besar di Nusantara itu selalu diiringi sama kisah-kisah mistis yang luar biasa. Dan ini juga diamini sama para juru kunci makam keramatnya. Konon katanya nih, Mbah Jago ini selalu didampingi sama dua sosok khodam atau penjaga gaib. Wujudnya, macan loreng dan macan kuning, yang mana ini adalah simbol kebesaran kerajaan Pajajaran. Gak cuma itu, beliau juga dipercaya punya ilmu halimunan alias kesaktian buat menghilang dari pandangan musuh, plus jadi penakluk kekuatan gaib di Gunung Payung. Cerita-cerita yang turun-temurun ini ngelukisin Mbah Jago kayak sosok superhero dengan kekuatan absolut yang benar-benar gak bisa disentuh. Tapi tahan dulu, ini poin krusialnya. Emang gampang banget buat kita terjebak sama serunya cerita mistis harimau penjaga atau ilmu menghilang tadi. Cuma, coba kita pakai logika bentar deh. Di balik semua legenda yang mind-blowing itu, siapa sih sosok manusia nyatanya yang sampai bikin kolonial Belanda itu ketakutan? Logikanya gini, Belanda itu nggak mungkin ngerahin pasukan bersenjata mereka yang mahal dan lengkap cuma buat ngejar sesosok mitos. Nggak mungkin kan? Mereka itu lagi memburu sebuah ancaman nyata yang bisa ngeruntuhin kekuasaan mereka. Jadi kita masuk ke inti sejarahnya. Seorang Demang yang memilih menjadi pejuang melawan penjajah. Di balik semua mitos yang menyelimutinya. Nah, ini fakta yang bikin merinding. Sebagai seorang Demang atau kepala distrik, Mbah Jago ini sebenarnya bisa aja duduk manis dan hidup nyaman kan? Tapi beliau dengan tegas menolak tunduk sama sistem opresif Belanda. Dan soal mitos, ilmu halimunan atau ilmu menghilang tadi, ternyata itu adalah sandi dari sebuah taktik militer yang super jenius. Pas Belanda kirim pasukan buat nangkep dia, mereka selalu pulang tangan kosong karena Mbah Jago seolah-olah ngilang gitu aja. Padahal, kenapa? Karena beliau itu paham banget sama geografi hutan lebat di sana. Beliau pakai taktik perang gerilya, nyerang dengan kilat, terus masuk lagi ke lebatnya hutan Gunung Payung. Belanda yang bingung dan frustrasi akhirnya ngebentuk narasi kalau beliau punya ilmu menghilang. Ini benar-benar kecerdasan strategis tingkat dewa sih. Biar makin kebayang, kita urut barang-barang timeline-nya. Di awal tahun 1700-an, beliau sampai di Rawajaha yang saat itu masih berupa hutan perawan yang lebat banget. Langkah pertamanya, beresin dulu urusan internal. Beliau ngalahin jawara lokal sekaligus penguasa gelap yang namanya Ki Bairah. Setelah kawasan internal ini aman, beliau nggak santai-santai. Justru beliau langsung mengkonsolidasikan kekuatannya buat ngebangun basis pertahanan super rahasia di Gunung Payung. Nah, dari titik inilah, misinya berubah total. Dari yang awalnya cuma penaklukan spiritual lokal, berubah wujud jadi perang kemerdekaan fisik besar-besaran. Beliau ngelancarin kampanye gerilya tanpa henti buat ngelawan eksploitasi dari pasukan kolonial Belanda. Terus kalian mungkin nanya, kenapa sih harus jonggol? Emangnya sepenting itu ya? Jawabannya, penting banget. Secara geografis, jonggol yang waktu itu statusnya kawedanan yang super luas, itu ibarat urat nadi. Dia jalur penghubung strategis antara Bogor, Jakarta, Bekasi, Karawang, sampai ke Cianjur.
Bayangin, siapa yang nguasain Jonggol, dia megang kendali pergerakan di seluruh Jawa Barat bagian timur. Apalagi, kontur tanahnya yang berbukit dan hutan yang lebat itu, wah, itu arena bermain yang sempurna banget buat taktik penyergapan kilat alam Mbah Jago. Ditambah lagi, Gunung Payung itu difungsiin sama beliau layaknya benteng alam raksasa yang mustahil ditembus sama formasi baris berbaris pasukan Belanda. Alam benar-benar jadi sekutu terbesar beliau. Makanya, gelar jago yang disandang beliau itu sebenarnya sering banget disalahartiin zaman sekarang. Kayak seolah-olah jago itu cuma buat orang yang pinter berantem ala preman kan? Padahal kata Abah Jaja, sang juru kunci, sebutan itu tuh semacam siloka atau kiasan yang maknanya dalam banget. Jago dalam segala hal. Ya, jago nyebarin agama Islam, jago strategi di medan perang, jago ngebangun ekonomi warga, dan yang paling penting, jago jadi tameng pelindung buat rakyatnya dari siksaan penjajah. Jadi perlawanan Mbah Jago ini bukan karena amarah buta ya, tapi murni karena dedikasi total buat ngelindungin hak-hak asasi warganya. Kalau ditarik benang merahnya, semua taktik cerdas, kepemimpinan, dan bahkan kekuatan spiritual yang beliau punya itu, semuanya bermuara ke satu angka. 1. Cuma ada satu tujuan mutlak, perlawanan absolut terhadap penindasan kolonial demi tegaknya kedaulatan di atas tanah Jonggol. Dan ini nih yang bikin kita mikir kan, seringkali kita cuma nyari nama-nama pahlawan itu di buku sejarah nasional yang tebel-tebel. Padahal, kisah Raden Demang Jajalaksana atau Mbah Jago ini jadi bukti nyata kalau pondasi kemerdekaan Indonesia itu juga dibangun sama darah dan keringat pahlawan lokal yang keberaniannya nggak main-main. Kisah mereka mungkin nggak pernah ditulis pakai tinta emas di arsip ibu kota, tapi sejarah mereka hidup abadi di tradisi lisan masyarakatnya dan tersembunyi di rimbunnya Gunung Payung. Perlawanan nyata Mbah Jago melawan kolonialisme ini jadi pengingat buat kita semua. Kadang-kadang pahlawan sejati dan keberanian yang paling murni itu justru dijaga dalam diam oleh patung macan batu di depan sebuah makam keramat. Jadi, ayo mulai sekarang kita lebih peduli dan terus gali sejarah luar biasa di sekitar kita.